Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ini kami selesaikan untuk memenuhi komponen penilaian mata kuliah ekonomi makro oleh dosen pengampu Bapak Panji Kusuma Prasetyanto, SE MEC. Presentasi ini adalah hasil kerja kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Perkenalkan saya Bangkit Daniel. Saya Fatoni Foyan Ardiansyah. Dan saya Faris Chandra Priyana. Saya Dian Isfaiza. Dan saya Maura Dea Azaria Firdani Sahara. Kemudian terdapat satu anggota kelompok yang berhalangan untuk hadir karena sedang melakukan perawatan opnam di rumah sakit yang bernama Laura Amelia Farah Williams. Kemudian kami akan memaparkan materi mengenai penawaran agregat dan produksi yang akan disampaikan oleh Sai Bangkit. Yang pertama, penawaran agregat. Penawaran agregat menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, fungsi permintaan, dan penawaran, faktor produksi, baik tenaga kerja, modal, maupun tanah. Dalam jangka pendek, tanah dan modal dianggap tetap, sehingga output tergantung pada jumlah input tenaga kerja. Selanjutnya, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara output atau jumlah produksi barang dan jasa dan faktor-faktor produksi, yaitu input. Y sama dengan F K N, di mana Y sama dengan jumlah barang atau jasa maupun output, K merupakan persediaan kapital, N merupakan jumlah tenaga kerja. Dengan catatan dalam jangka pendek, persediaan kapital dianggap konstan, sehingga fungsi produksi menjadi Y sama dengan Fn. Produksi barang atau jasa maupun output dipengaruhi oleh tenaga kerja. Selanjutnya, berikut merupakan grafik fungsi produksi, yang dimana grafik fungsi produksi memiliki ciri-ciri mempunyai kemiringan negatif, cembung ke titik origin, tidak pernah berpotongan satu sama lain, semakin ke kanan menunjukkan semakin tinggi output yang dihasilkan. Selanjutnya. Kemudian untuk materi permintaan tenaga kerja akan disampaikan oleh Fatoni. Oke, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh pengeluaran produksi atau biaya dan juga keuntungan dari kegiatan produksi tersebut. Selama produsen masih mendapatkan keuntungan, maka permintaan tenaga kerja akan semakin meningkat. Di dalam teori permintaan tenaga kerja, biaya dicerminkan dari upah rata-rata, sedangkan pendapatan dicerminkan dari harga atau P dikalikan dengan produktivitas marginal tenaga kerja di dalam keseimbangan terjadi. Selanjutnya rumus permintaan tenaga kerja, di mana W per P sama dengan upah real dan MPL atau marginal productivity of labor sama dengan produktivitas marginal tenaga kerja. Selanjutnya, ya berikut kurva permintaan tenaga kerja. Oke, lanjut. Permintaan tenaga kerja. Mula-mula jumlah permintaan tenaga kerja sebesar N0 dan upah real sebesar W per P0. Pada kondisi ini, produsen masih memperoleh keuntungan sehingga produsen menambah permintaan tenaga kerja sampai di titik keseimbangan yang baru, yaitu di titik B. Dengan jumlah tenaga kerja sebesar 0N1, jika upah naik sehingga upah real juga naik meningkat menjadi W per P1. Keseimbangan akan berada di titik C.
pada keseimbangan ini yang baru, jumlah tenaga kerja yang diminta turun menjadi 0N2. Selanjutnya, dari penjelasan di atas dapat dirumuskan fungsi permintaan tenaga kerja adalah sebagai berikut, yaitu DL sama dengan permintaan tenaga kerja. Lanjut. Oke, selanjutnya kurva permintaan tenaga kerja yang apabila kita gambarkan fungsi permintaan tenaga kerja maka dapat dilihat dari gambar berikut. Sudah, lanjut. Kemudian untuk kurva penawaran agregat akan disampaikan oleh Faris. Nah, yang selanjutnya kurva penawaran agregat. A. Kurva penawaran agregat klasik. Kaum klasik mengatakan bahwa penawaran agregat berdasar pada upah real atau W per P. Kenaikan upah nominal tidak akan mengubah penawaran agregat apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan harga barang-barang yang sama, besarnya dengan kenaikan upah nominal. Kurva penawaran agregat menurut kaum klasik adalah sebagai berikut. Nah, berikut contoh kurva penawaran agregat dari kaum klasik. Selanjutnya, ketika harga mengalami penurunan, maka upah real akan naik W per P sehingga terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atas permintaannya sebesar L1, L2. Pada situasi ini, terjadi penanganan dan tenaga kerja bersedia untuk menerima upah nominal yang lebih rendah. Akibatnya upah real akan mengalami penurunan kembali ke W per P0. Hal ini akan menyebabkan jumlah output tidak berubah, yaitu di titik YIK jika titik C dan titik D dihubungkan. Maka akan didapat kurva penawaran agregat yang tegak lurus. Dan yang selanjutnya B, kurva penawaran agregat Keynes. Menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini dimungkinkan karena adanya institusi seperti serikat pekerja dan adanya aturan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama serikat pekerja. Penurunan kurva agregat Keynes dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, berikut contoh dari kurva penawaran agregat dari Keynes. Selanjutnya ada keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Perpotongan antara kurva permintaan agregat dan penawaran agregat akan menghasilkan keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan harga umum. Berikut merupakan kurva keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Kesimpulan dari materi agregat demand dan agregat supply adalah kedua nilai keseimbangan ini dapat berubah jika terjadi perubahan pada kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat. Pergeseran kurva permintaan agregat dapat terjadi melalui mekanisme kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sementara pergeseran kurva agregat supply dapat terjadi akibat perubahan teknologi, upah, jumlah, dan kualitas tenaga kerja dan regulasi ketenaga kerjaan. Apabila terjadi peningkatan investasi, maka akan menggeser kurva agregat demand ke kanan. Kurva agregat demand bergeser dari AD0 ke AD1. Akibatnya, pendapatan nasional akan meningkat dan ini juga menyebabkan harga barang secara umum mengalami peningkatan atau overheating ekonomi. Kemudian kelompok kami akan mengambil studi kasus tentang penawaran dan permintaan agregat. Berita mengenai studi kasus kami cantumkan dari Badan Pusat Statistik.
Highlight dari berita tersebut adalah perkembangan indeks harga konsumen Sumatera Barat pada bulan Maret 2022. Pada bulan Maret 2022, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,72% dan Kota Bukit Tinggi mengalami inflasi sebesar 1,18%. Secara agregat, Sumatera Barat digabungkan dari dua kota mengalami inflasi sebesar 0,77%. Kemudian di sampingnya terdapat perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Sumatera 2022. Selanjutnya. Berikut terdapat tabel jenis barang jasa yang mengalami inflasi dan deflasi. Perkembangan indeks harga konsumen Sumatera Barat pada bulan Maret 2022. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dan memberikan andil dominan terhadap inflasi pada bulan Maret 2022 di Sumatera Barat adalah barang berupa cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, mentah, bahan bakar rumah tangga, daging sapi, dan beberapa komoditas lainnya. Kemudian pada tabel deflasi terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil dominan terhadap deflasi yang terjadi di Sumatera Barat pada bulan Maret 2022 antara lain adalah beras, mobil, telur ayam ras, ikan cakalang atau ikan sisik, kangkung, cabai rawit, tomat, buncis, ikan gembolo atau ikan aso-aso, dan beberapa komoditas lainnya. Kemudian terdapat penjelasan mengenai penyebab kasus agregat yang akan Penyebab peningkatan permintaan agregat. Tingginya perkembangan inflasi juga cenderung disebabkan karena peningkatan permintaan agregat di Sumatera Barat. Tingginya permintaan agregat ini dipicu oleh banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Peningkatan jumlah uang beredar dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan seluruh kebutuhan konsumsi masyarakat akan barang dan jasa. Berikut adalah kurvanya. Peningkatan uang beredar ini dapat disebabkan lantaran rendahnya bank dalam memberikan tingkat suku bunga simpanan sehingga masyarakat menjadi enggan untuk menyimpan uang di bank dan menyebabkan turunnya nilai rupiah di pasar valuta asing. Padahal suku bunga berpengaruh dalam perbaikan kurva agregat. Kondisi laju deflasi di Sumatera Barat pada tahun 2022 menunjukkan pergerakan tingkat naik turun yang dapat disebabkan karena terjadinya penurunan penawaran agregat. Menurunnya penawaran agregat akan mempengaruhi perusahaan dalam mengurangi kapasitas produksinya dan barang dan jasa semakin berminat terhadap jumlah barang tenaga kerja dan berkurang sehingga akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran di Sumatera Barat. Penjelasan studi kasus. Dari studi kasus tersebut, kita mendapatkan kerangka konseptual mengenai apa aja yang berpengaruh dalam penawaran dan permintaan agregat di Sumatera Barat. Yang pertama, pengangguran tidak begitu berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Barat. Hal ini dibuktikan lantaran struktur perekonomian Sumatera Barat didominasi sektor pertanian sehingga naik atau turunnya harga tidak langsung mempengaruhi jumlah tenaga kerja atau pengangguran. 2. Kenaikan jumlah uang beredar dan suku bunga menjadi pengaruh dalam penurunan permintaan agregat. Yang ketiga, pengaruh konsumsi dan pengeluaran pemerintah terhadap permintaan agregat tidak berakibat sebanding. Yang keempat, yang terakhir, nilai kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan agregat di Sumatera Barat karena masyarakat Sumatera Barat tidak bergantung terhadap konsumsi barang-barang impor. Kemudian kesimpulan dari studi kasus agregat
Sumatera Barat, yaitu penawaran agregat, permintaan agregat, jumlah uang beredar, konsumsi, dan suku bunga berpengaruh terhadap inflasi di Sumatera Barat, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap penawaran agregat di Sumatera Barat. Kemudian untuk inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan konsumsi berpengaruh signifikan terhadap permintaan agregat di Sumatera Barat. Sedangkan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan agregat di Sumatera Barat. Selanjutnya akan kami sampaikan masing-masing saran atau pendapat yang kelompok kami pahami mengenai kasus perkembangan indeks harga konsumen di Sumatera Barat pada bulan Maret tahun 2022. Pertama, saran dari saya adalah kebijakan yang disarankan kepada pemerintah Provinsi Barat adalah yang pertama menjaga kestabilan harga barang dan jasa di dalam negeri dengan menjaga kestabilan jumlah uang beredar, menciptakan situasi dan keamanan yang kondusif agar tingkat inflasi dapat dikendalikan. Kemudian saran kedua akan disampaikan oleh Sai. Saran yang kedua adalah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan informal, sehingga angkatan kerja yang ada di Sumatera Barat banyak terserap oleh dunia kerja. Dengan demikian akan menekan angka pengangguran sehingga output dan penawaran agregat meningkat. Saran nomor 3 akan disampaikan oleh Tony. Oke, selanjutnya saran saya untuk meningkatkan produksi output regional, salah satu jalannya adalah dengan memperbaiki dan menambah infrastruktur baik transportasi, telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan lainnya. Saran yang selanjutnya akan disampaikan oleh Farid. Baik, saran yang nomor 4 adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah agar daya beli dan produksi output nasional dapat terjaga sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat di Sumatera Barat. Saran selanjutnya merupakan saran dari anggota kelompok kami yang berhalangan untuk hadir, yaitu Laura. Saran dari Laura adalah pemerintah harus dapat meningkatkan jumlah produksi impor untuk nantinya dapat menstabilkan harga pasar Indonesia dan menstabilkan produk domestik bruto. Kemudian saran yang terakhir akan disampaikan oleh Dian. Yang terakhir yaitu menaikkan jumlah total permintaan untuk semua jenis barang dan jasa yang diproduksi pada masa tertentu agar nantinya dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah total nominal uang yang digunakan untuk suatu keperluan berupa barang dan jasa pada level harga yang spesifik di periode tertentu. Sekian pemaparan presentasi mengenai tugas kuliah ekonomi makro tentang studi kasus penawaran agregat dan permintaan agregat. Apabila terdapat banyak kesalahan, kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.